Tapi esensi besar dari si EUDR ini yang seharusnya kita bisa mulai dan kemungkinan kita bisa mencapai itu malah luput dari perhatian kita, Boros. Di mana ada hutan lindung, disitulah kopinya paling enak. Betul. Tapi itu bukan kesalahan kita. Apakah delegasi kita yang bolak-balik berdiskusi di Belgium ataupun di Malaysia pernah menanyakan mengenai definisi? Kita sepertinya sampai saat ini definisi kita dengan definisi Eropa itu tidak sama. Hutan kita kalau menurut definisi kita itu ada kira-kira 93 juta hektar. Sedangkan kalau menurut definisi Eropa ada 162 juta hektar. Nah, kalau kita menerapkan EURED 2 menerapkan EUDR berarti kita mengikuti definisi mereka. Iya, si 162 itu. Iya, di mana bushes itu adalah hutan. Ini yang menjadi perkara. Sekarang seperti definisinya definisinya RAN, hutan itu boleh ditanami kopi sebagai pelindung kalau dia menebang pohon yang tua. Tapi Eropa menebang pohon tua itu pun dianggap sebagai deforestasi. Jadi esensinya, Boros, ini ada PR besar sih, Boros. Harusnya sebelum kita membahas EUDR, kita harusnya diplomasi yang paling pertama ada memastikan agreed language antara definisi kita dengan definisi dia, kan, Boros? Iya. Which maybe they will never meet, yes, ya? Karena kita sudah melakukan ini di waktu kita negosiasi biodiesel. Dan itu tidak diterima begitu, Boros? Iya, kita malahan mengatakan karena definisi kita berbeda, kita tidak akan bicara mengenai deforestasi di dalam biodiesel. Tapi di sini kita tidak bisa mengelak lagi, kita harus bicara deforestasi. Kalau seperti itu, Bu, tadi Ibu bilang, kalau kita membicarakan definisi, kasarannya kan mereka tidak akan pernah terima ya, Bu. There's not, don't ever think about agreed language. Bagaimana, Bu? Artinya, apakah pemerintah kita di dalam negeri ini, Bu, kan pemerintah bahasanya seperti tadi Bu Ros bilang, belum tentu kita memang tidak menerima, Bu. That's the current positionnya, kan kita tidak menerima si EUDR ini. Pelaku usaha kita kan tidak seperti itu ya, Bu. Satu, definisi kita tidak masuk sampai sekarang ya, Bu. Quick wins yang di depan mata menurut Ibu di saat dengan semua kekurangannya, Bu Ros, kita nggak punya mapping, kita tidak pernah melakukan, saya bilang namanya gap analysis ya, Bu. Jadi kalau kita mau bicara untuk sesuatu EUDR, kondisi terkini, dan tadi Ibu Ros, sustainable forest aja, kalau kita minta dipetakan di mana sustainable forest itu, saya yakin itu pasti debatable ya, Bu. Ya. Terus kemudian apalagi, Bu, jalan yang bisa membuat at least kita membantu government ini, apa sih yang bisa dilakukan oleh government sehingga saat ini, Bu, pelaku usaha itu merasa mereka sendirian, Bu. Ya, cuman kita masih sebetulnya punya waktu yang tadinya saya pikir juga waktu saya negosiasi biodiesel. Pada tahun 2020 sampai 2024 ini akan terjadi pengurangan deforestasi. Tapi kenyataannya tidak. Itu yang membuat kita sulit karena ini kan berlakunya 2020. Iya. Kalau sebetulnya kita sudah melakukan pengurangan deforestasi, itu pasti akan menguntungkan di pihak kita kan. Tapi ternyata juga tidak. Nah, Bu Ros, itu ada masalah besar di dalamnya. Karena, Ibu, kita sama-sama sedang melakukan ekspansi lahan untuk komoditas pangan, Bu Ros. Jadi, saya merasa bahasa kita, Bu, ini bentrok, Bu Ros. Karena memang tidak ketemu. Di sisi lain, kita bilang bahwa untuk memastikan food security itu adalah sovereignty as a nation. Di sisi lain, gerakan itu dihitung sebagai deforestasi. Karena setiap penggantian hutan menjadi lahan pertanian itu deforestasi. Betul. Itu satu masalah yang saya pikir cukup aneh ya. Cukup susah ya mempertahankannya ya. Iya, Bu. Ataupun mempertanggungjawabkannya. Tapi ada lagi masalah yang paling
paling susah itu juga menurut saya adalah masalah land rights. Ya. Sekarang kita land rights kita itu kan nggak jelas. Kalau di Eropa, land right itu kan punya pribadi, hutan itu punya pribadi. Betul. Kalau di kita nih hutan ini punya pemerintah semua. Iya. Nah rakyat kita ini nggak ngerti bahwa ini hutan pemerintah, ini hutan apa, dia nggak ngerti. Dia nggak paham. Nah, dan memang tidak pernah ada sosialisasi, Bu Ros. Itulah. Jadi sekarang petani kita ini bagaimana? Menurut saya di dalam UDR tidak clear bahwa petani itu bisa diterima atau ditolak. Ya. Ini karena masalah land right. Tapi teman-teman kemudian akan membuat dashboard yang dibuat di situ STDP. STDP itu hanya pendaftaran di mana orang itu melakukan kegiatan, bukan land rights. Land right itu ya bentuk land right itu ya sertifikasi, Bu, sertifikat. Iya, sertifikat. Kalau di kita bolehlah sertifikat, bolehlah apa Bu yang namanya yang lahan keturunan itu kan? Iya, yang punya keluarga kayak kita kan bolehlah. Kemudian lahan adat, itu juga kita nggak gitu clear mengenai lahan ulayat gitu ya Bu. Iya, nggak clear mengenai itu. Nah kemudian juga di dalam aturan ini mengatakan bahwa kita harus menerapkan FPIC, yaitu free prior informed consent. Indonesia tidak menerapkan FPIC walaupun kita sebetulnya menandatangani perjanjiannya. Karena BPN kita sudah punya aturan sendiri yang tidak melibatkan NGO. Sedangkan FPIC itu melibatkan NGO. Itu another hurdle lagi, Bu Ros. Ini ada hurdle. Pertanyaan saya, Bu, seberapa familiar teman-teman BPN akan FPIC, Bu? Khawatir saya mereka tidak paham dengan FPIC. Waktu saya masih di sawit, saya panggil, waktu itu salah satu direkturnya ya, saya berkatakan bahwa apakah kita menerapkan FPIC? Dia bilang kita menerapkan FPIC sebelum FPIC itu keluar. Dan itu undang-undangnya tidak pernah dirubah. Jadi kalau FPIC kan ini lahan, orang ini ngaku bahwa ini lahan dia, padahal ini lahan pemerintah, dicari orang ketiga itu bisa saja masyarakat sekitar, termasuk NGO, termasuk siapa, yang membuktikan lahan ini siapa punya. Dan itu tidak boleh ada dispute di situ. Ya. Nah itu nggak dilakukan. Boros, kita punya PR besar untuk urusan seperti itu, Bu. Yang kita sebut namanya kan sebenarnya kayak public hearing ya, Bu. Iya. Nah, kami di sektor analisis kebijakan sudah mulai menyoroti itu, Bu. Karena EU itu kekuatan dari legislasi itu, Bu. Dan saya paham betul saat saya masih di sana, Bu. That part sangat kuat. Karena dia benar-benar memberikan waktu yang panjang, semua aturannya accessible, seluruh lapisan masyarakat dari mulai perorangan, pelaku usaha, NGO, CSO, you name it, Bu, bisa mengakses dan semuanya memberikan masukan. Iya. Ibu, kita masih jauh. Iya, masih jauh. Sebetulnya kalau EU ini kan dia tuh semuanya apapun yang dia lakukan dia tuh kan mengikuti regulasi. Betul. Ya. Oleh karena itu saya berpikir kita akan sulit sekali kalau nanti sudah masuk benchmarking. Ya. Benchmarking kita akan lebih susah karena kita sendiri di dalam benchmarking ini kita kadang-kadang tidak jelas lahan ini punya siapa, kemudian apakah lahan ini punya lahan adat, karena kalau lahan adat kan harus ada SK gubernur. Kalau SK gubernurnya tidak ada, tapi orang itu mengklaim itu lahan adat, kan jadi perkara. Ini tuh apa yang terjadi dengan beberapa kebun sawit yang besar. Mereka punya HGU umpamanya 600.000 hektar umpamanya. Nah, dia lahannya sangat besar, dia nanam dulu sebelah sini sudah dikuasai oleh petani. Terus petaninya tidak mau pergi. Terus yang bayar HGU itu tiap tahun itu ya PT ini gitu kan. Land grabbing, Bu. Ya, land grabbing. Satu lagi, sekarang mereka kan tidak dapat lahan.
Jadi diambil lahan HGU diberikan kepada petani. Padahal petani punya pikiran bahwa lahan itu segitu diberikan kepada dia berarti akan menjadi hak milik dia. Padahal itu lahan HGU. Nah, ini yang kacau ini. Dan satu lagi pengalaman saya di lapangan bahwa kebanyakan petani kita itu kalau kita tanyain sertifikatnya mana? Jawabnya lagi disekolahin. Betul, diagunkan. Diagunkan, dia bilang lagi di sekolah. Kalau kita tanya, di sekolahinnya kemana nggak mau ngaku. Tapi kalau kita selidiki, lahan itu sudah dijual ke Malaysia, ke Singapura. Jadi bos mereka itu adalah orang Malaysia, orang Singapura itu. Bagaimana kita ngatasi masalah itu kalau petani ingin dimasukkan ke dalam kegiatan UDR ini? Dan kemarin saya diskusi berkali-kali, Bu Ros, ya land right itu termasuk yang sangat pelik, Bu Ros. Sangat pelik itu. Oleh karena itu saya terus terang saja di dalam UDR ini, Bu Wadida, saya lihat yang paling berat bagi kita itu adalah due diligence, ya. Di situ kalau tidak salah tim kita yang pergi ke Kuala Lumpur dan lain-lain itu yang dibicarakan itu ada supply chain certification. Padahal supply chain certification itu tidak diwajibkan. Yang diwajibkan adalah due diligence. Yang harusnya kita siapkan adalah komponen due diligence yang menjadi, ya kan Bu, variabel lah kita bilang, terus variabel yang menjadi komponen dari due diligence itu apa, dan harusnya kita punya mapping yang mana kita punya macam-macam ya Bu, kita sudah adanya sampai di sini, yang kita belum proses sama sekali, itu baru tahap satu dari ada dan tidak ada. Kemudian yang kedua adalah kita lihat ya Bu, kita punya regulasi pendukung nggak daripada itu. Nah, kita lihat di sini Bu ya. Relevant legislation of the country of production mean the laws applicable in the country of production concerning the legal status of the area of production in term of land use right. Kita ada problem di sana. In term of environment, kita juga ada problem di sana. Forest related rule including forest management and biodiversity conservation. Juga kita ada problem terkecuali hutan lindung atau taman nasional. Taman nasional. Ya. Kemudian third party right. Kemudian yang ketiga labor rights. Serikat pekerja, artinya ya petani di sini ya Bu, bisa petani. Bisa ya, kalau Ibu Wahida tahu kan labor right kita kan seorang tidak boleh dikontrak lebih dari sekian dari 3 bulan ya. Kalau lebih dari 3 bulan dia harus diangkat jadi pegawai tetap. Padahal dimanapun orang itu diangkat per 3 bulan lagi, nanti per 3 bulan, per 3 bulan. Betul, Bu. Berarti tidak ada labor right. Termasuk lembaga-lembaga sertifikasi semua begitu. Orang kerja 5 tahun pun nggak diangkat-angkat. Bagaimana orang yang harus mengaudit orang lain, dia sendiri kalau diaudit tidak betul. Bu, soal labor right itu ya Bu, dengan sistem yang tadi Bu, contract base itu. Kan tidak, sekarang kan semakin jarang pekerja itu sifatnya permanen ya Bu. Pasti semua extend by contract, yang which are not allowed. Dulu saya juga bicara sama PTPN. Bagaimana Bapak mengontrak orang? Bagaimana kita mengontrak orang tiap 3 bulan sekali? Jadi seakan-akan ini sudah selesai, hilang dokumennya. Kontrak lagi, hilang lagi dokumennya, kan begitu. Seakan-akan orang ini dikontrak baru terus. Itu kan nggak bisa diterima kalau kita bicara labor rights. Kemudian yang berikutnya ada lagi yang juga human rights, tapi harus protected under international law, yaitu human right ini kan ya, human right according to international ya, labor right juga. Kemudian itu tadi free prior informed consent yang kita tidak menerapkan. Sebenarnya Bu, attitude yang mengarah kepada EUDR ini kita banyak yang kita belum punya Bu, not even thinking about it. Memang EUDR itu kan sangat berat ya Bu Ros, menerjemahkannya itu memang tidak bisa pakai bahasa simple Bu, dan memang ya it's kind of like, menurut saya ya kayak dynamic process, memang harus perlahan sampai dia kemudian memahami betul. Sayangnya waktu lagi tidak bersama kita Bu Ros. Sebetulnya ya kalau kita memang mau serius
2-3 bulan juga kita bisa ngerti sih ya. Tapi kalau kita memang tidak pernah mengerti aturan Eropa, akan sulit. Saya bisa ngerti ini secara cepat karena saya sudah biasa mempelajari aturan Eropa ya, termasuk ibu begitu juga. Terus seperti tax, belum lagi anti corruption law, kemudian trade and custom regulation, anti corruption law itu tidak boleh pemerintah campur aduk. Kita untuk memenuhi tidak bisa hanya land right melulu, nggak bisa. Saya pernah dalam satu pertemuan Bu Ros, ketemu dengan salah satu penggiat kopi Bu, orang Bandung. Jadi dia bilang gini, sebenarnya Bu Ida, UDR itu mengajarkan kita supaya benar. Semua yang dia itu mengajarkan benar, berarti kan benar itu sesuai dengan ketentuan internasional. Ya. Artinya memang ada benchmarknya, memang international regulation kan kasarnya gitu. Bos. Sekarang kalau kita bicara nanti akan ada benchmarking, itu kita pasti kena. Ibu, kalau Bu Wahidah berpikir ya, kalau saya berpikir benchmarking itu kan pernah dilakukan oleh di palm oil, sehingga timbullah yang namanya high risk dan low risk. Low risk. Kemudian timbullah yang namanya phase out. Ya. Nah itu basisnya itu adalah satu regulasi yang dikeluarkan berdasarkan penelitian dia beberapa tahun. Betul. Walaupun penelitian dia itu tidak langsung datang ke negara ini, hanya lihat satelit saja. Menurut saya kelemahan besarnya di sana. Di sana dia tentukan bahwa satu negara itu setiap tahunnya hanya boleh mengembangkan atau mengekspand palm oil itu tidak boleh lebih dari 100.000 hektar. Menurut kita itu sangat kecil. Kita perjuangan tapi tidak bisa. Akhirnya kita dikategorikan sebagai high risk. Saya berpikir bahwa benchmarking ini akan meniru. High risk. Saya pikir juga begitu Bu. Jadi dia menyiapkan variabel yang menjadi determinan. Dan dia akan melihat, lagi-lagi you akan menggunakan definisi, bayangan saya Bu, dia akan menggunakan definisinya sendiri. Ya, karena EU ini kan semuanya based on regulation. Betul. Sebegitu regulation itu exist, dia akan pakai itu. Kalau itu dipakai kita, berarti itu country yang kena. Dia bisa mengatakan bahwa itu bisa country, bisa part of. Tapi saya yakin kita country. Kena country. Kalau sawit udah nggak ada hope lah, nggak ada harapan. Saya juga merasa seperti itu Bu. Itu kan yang namanya assessment yang akan mereka lakukan. Itu kan di sisi lain kan buying excuses dari mereka adalah nanti mereka akan menilai. Saya juga yakin seperti yang Bu Ros bilang. Pasti kita akan masuk sebagai high risk. Sebab begini, basis dia kan karena ini kan legitimate objektifnya kan tetap environment ya. Betul. Jadi berarti dia berpegang juga kepada emisi. Iya. Nah itulah yang kita tidak bisa menangkan di waktu kita bicara biodiesel. Karena kita digolongkan kepada high risk dan high risk itu hitungan emisi. Waktu itu kita mengatakan bahwa emisi disebabkan oleh high risk ILUC itu sebetulnya adalah emisi yang fiktif. Karena tidak bisa dihitung. Yang kita lihat di dunia ini cuman tanah, ada pohonnya berdiri, ditebang, itulah emisi yang dikeluarkan ya dari akar, dari pohon yang ditebang. Terus yang emisi yang high risk itu dari mana? Dari hitungan model. Nah itu yang saya tetap menolak sampai sekarang ini, bahwa hitungan model dari sebegitu banyak percobaan tidak ada yang match. Berarti modelnya juga tidak tepat. Ini ya pasti dia akan hitungan yang seperti itu dan mengikuti model itu. Saya yakin itu. Dan rasanya Bu, kalau kita keluar lagi untuk melakukan dispute yang ujungnya berujung bahwa at the end kita tidak akan pernah comply, mungkin ada baiknya di next diskusinya Bu Ros, saya berasa Ibu harus manggil pelaku usaha ya Bu. Kita kan sebenarnya pemerintah kalau memang anti klimaks ya Bu Ros, saya pikir pelaku usaha sudah lebih dulu Bu tahu. Kan sebenarnya juga kita sama-sama paham ya Bu Ros, perusahaan yang masuk ke EU kan juga tidak banyak ya Bu Ros. Sebenarnya apakah mereka sudah siap ya Bu? Kalau pengusaha kita selama ini susah. Menurut saya untuk siap mereka itu susah karena mereka juga terhambat pada regulasi. Kalau kita sekarang menanyakan umpamanya kepada pengusaha biodiesel,
apa yang harus kita buat supaya kita bisa masuk pasar Eropa? Jawabnya hanya satu, kami hanya nurut pemerintah. Karena kami nggak bisa buat lebih dari itu, melawan pemerintah kami nggak bisa. Kami hanya mengikut apa yang dimintakan oleh pemerintah. Itulah yang susahnya, pemerintah sendiri ya. Dulu tim kita berlima itu kita berpikir, kita mengajukanlah usulan. Supaya setiap keluar peraturan itu ada tim yang mempelajari. Jadi nggak usah individu di departemen yang sibuk itu, tapi kita tim ini yang mempelajari. Karena itu pasti terkait satu sama lain. Tapi kan nggak diterima usulan itu. Iya betul. Dan karena tim ini sudah berpengalaman menghadapi dispute yang paling besar. Dan sebenarnya menurut saya seharusnya tim itu tidak, kalau kita mau berpikir ya Bu, karena upcoming akan ada, tapi minimal bisa karena sudah ada accumulation knowledge experience Bu ya. Sehingga tahu Bu, rekomendasinya itu yang kita perlukan dari tim ini kan Bu Ros. Iya. Sekarang kalau saya ditanya Bu Ros, kalau Bu Ros melihat ini UDR, kalau kita maju ke dispute, apa yang kira-kira dilanggar? Kalau kita melihat gini kan 100% very sure TBT. Yeah. Karena heavy burden on trade ya. Heavy burden on administration. Termasuk juga di sini kan national treatment ya. Kemudian pasti itu artikel 10 GATT, artikel 13 GATT. Pastilah ya. Pasti karena itu. Tapi apakah kita akan menang? Enggak. I'm not very sure, at all. Saya sepakat sama Ibu. Akan ada jalan panjang berkerikil lagi Bu, dan kita terlalu mahal dari sisi energi dan resources, timing ya Bu Ros. Tapi kita ini Bu Madia, saya pengalaman di sawit ini dari tahun 99 ya. Saya nanganin sawit ini. Sampai saya pergi ke Eropa, pokoknya ketemu parlemen segala macam. Saya melihat whatever happen in the world, whatever consumer demand is, we never change. Itulah makanya saya tanya sama Ibu Aisyah, karena beliau kan pengalaman lapangan. Apakah sebegini banyak demand di luar? Apakah sebegini banyak tuntutan mengenai emisi? Apakah kita berubah? Enggak. Nggak ada. ISPO itu saja sampai sekarang nggak punya hitungan emisi. Hitungan emisi ISPO yang sekarang itu adalah saya yang membuat. Waktu saya masih di Departemen Pertanian itu sudah berapa tahun yang lalu, udah hampir 10 tahun yang lalu. Nobody knows how to do it. Bagaimana coba? Barangkali yang mengerti bagaimana, di mana kaitannya UDR ini kepada TBT, mungkin nggak ada yang ngerti. Saya pikir juga Bu, bahwa esensi dari UDR itu very much di areanya TBT, technical barriers on trade, nggak paham juga. Nanti Bu Ros, saya ngebayangin nih ke depan Bu Ros, isu sovereignty kita itu harusnya bisa dikemas dengan lebih baik sih Bu Ros. Kalau menurut saya Bu, if you are talking about our sovereignty, then don't sell it to them. Correct. Mereka mau membeli according to their sovereignty. Bukan according to our sovereignty. Itu yang pas. Melihatnya harus seperti itu Bu Ros. Artinya don't blame to anyone if you lost the market because of our belief to our sovereignty Bu Ros. Iya. Itulah saya mengatakan kan, selalu kalau kita mau mengatakan bahwa deforestasi sekian, bahwa ini hilang sekian, ini sekian. Hey, you cannot hide everything behind your chair, you cannot. Di sini dikatakan kalau Anda tidak menyampaikan geolocation, maka kami tidak terima. Kalau Anda menyampaikan geolocation, itu kami kan akan tinggal switch planet kami, lihat di situ. Di situ terjadi deforestasi atau tidak. Dan ingat bahwa namanya IICC itu sudah punya GRAS. GRAS itu sudah punya semua lokasi di Indonesia. Saya pernah lihat GRAS. Jadi ini kan, aduh, gimana ya? Saya bukan mengatakan bahwa mereka tidak tahu, orang-orang itu harus belajar, loh. Kalau kita tidak pernah menangani masalah-masalah Eropa, you know nothing about it.
Makanya saya mengundang ibu itu kan karena ibu lama di Eropa, ini yang ibu tangani. Dan mengkomunikasikan Bu Ros, no matter how detail, itu barriers-nya besar Bu. Seperti sekarang Bu, kalau saya ngomong orang-orang tuh bilang, oh Ibu Ros kan ngomong apa maunya. Lah, kamu orang, makanya saya bilang, kamu orang baca nggak laporan? Oh kami lihat, kami baca. 534 apa? I don't think I so. don't think so. Kita mengerti apa iya, tidak yang benar, dibicarakan. benar. Kita ini nggak mau mendengar sih Bu. At least kalau kamu tidak mau bicara, mendengarlah. Iya. Mendengar pun tidak mau karena Jadi agak merasa sulit. dirinya lebih baik, Betul. lebih mengerti. Dan kita terbiasa mencari shortcut Bu Ros. Iya. Dan selalu tidak mau dijelasin karena merasa dirinya nanti lebih rendah gitu kan. Iya, itu sih. Dan Sayangnya kita tidak bisa menggunakan itu Bu. That kind of attitude Bu doesn't work Ya makanya di orang-orang dunia kan bilang, global pada saat kita menghadapi artinya UDR ini kan tidak bisa dengan attitude seperti itu. nggak Bu. bisa. Kita menghadapi Eropa nggak bisa. Kita ngomong salah pun dia tidak mau dengar. Betul. Ya. Terima kasih Ibu Wahida. Sama-sama Bu Ros. Ya. Kayaknya Semoga- Ibu Ros ini benar-benar enlightening ya Bu. Banyak sih diskusi kita yang harusnya bisa Ibu Ros bawa. Minimal sekarang Bu, kalau kamu nggak paham, dengerin podcastnya Ibu Ros. Iya. Makanya saya orang BSN kan bilang, Bu Ros, tolong datang ke kami jelaskan. Saya bilang denger aja podcast saya. Mengenai hutan jelas dengan Pak Petrus. Mengenai yang lain dengan Pak Fadil, mengenai pasar, mengenai segala. Jadi ya kita harus ngerti lah bahwa yang kita hadapi ini bukan masalah kecil. Dan masalahnya sudah masalah mendasar yang dari dulu sampai sekarang tidak pernah bisa kita selesaikan. Oke, Baik. terima kasih.